Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldaris Masari dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika berbasis Informatika mengenai UJT independen atau Independent Sample Test menggunakan Microsoft Excel berdasarkan rumus statistika. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar UJT independen, contoh data penelitian, proses analisis menggunakan Microsoft Excel, serta interpretasi hasil dan kesimpulan pengujian. Yang pertama, pengertian UJT independen. UJT independen merupakan UJT statistika parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang saling independen atau tidak berhubungan. Sebagai contoh, penelitian dapat dilakukan untuk membandingkan hasil belajar matematika antara siswa kelas 7A dan kelas 7B. Karena siswa pada kedua kelas tersebut berbeda, maka kedua kelompok bersifat independen sehingga UJT independen dapat digunakan. Yang kedua, tujuan UJT independen. Tujuan UJT independen adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang independen. Dalam bidang pendidikan, uji ini sering digunakan untuk membandingkan hasil belajar antara dua kelompok siswa yang berbeda. Yang ketiga, jenis data. UJT independen digunakan untuk menganalisis data kuantitatif atau data berbentuk angka yang berada pada skala interval atau rasio. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah nilai hasil belajar matematika siswa sehingga termasuk data kuantitatif. Yang keempat, hipotesis. Hipotesis yang digunakan terdiri dari H0, μ1 sama dengan μ2. Berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. H1, μ1 tidak sama dengan μ2, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. Yang kelima, dasar pengambilan keputusan. Keputusan pada UJT independen dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T-table. Jika T hitung lebih besar dari T-table, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T-table, maka H0 tidak ditolak. Yang keenam, asumsi penggunaan uji. UJT independen memiliki beberapa asumsi, yaitu kedua kelompok bersifat independen, data berdistribusi normal, dan varian kedua kelompok homogen. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa data telah memenuhi asumsi tersebut sehingga digunakan UJT independen dengan equal varian asum. Demikian penjelasan mengenai konsep dasar UJT independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh data penelitian dan proses analisis menggunakan Microsoft Excel. Saya menggunakan kasus penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa kelas 7A dan kelas 7B. Karena kedua kelas terdiri dari siswa yang berbeda dan tidak saling berhubungan, maka metode yang digunakan adalah UJT independen. Data nilai siswa dari kedua kelas dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, masing-masing kelompok terdiri dari 10 siswa sehingga diperoleh jumlah sampel kelas 7A atau N1 sama dengan 10, jumlah sampel kelas 7B atau N2 sama dengan 10. Selanjutnya ditentukan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika antara siswa kelas 7A dan kelas 7B. H1 terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika antara siswa kelas 7A dan kelas 7B. Kemudian ditentukan variabel penelitian yang digunakan, yaitu variabel bebas atau X kelompok siswa, yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Variabel terikatnya nilai hasil belajar matematika siswa. Pada data tersebut terlihat bahwa nilai siswa kelas 7A cenderung lebih tinggi dibandingkan kelas 7B. Namun, kita belum dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut signifikan hanya berdasarkan pengamatan terhadap data. Oleh karena itu, diperlukan UJT independen agar keputusan didasarkan pada hasil analisis statistika, bukan hanya berdasarkan pengamatan terhadap data. Selanjutnya, saya akan melakukan proses perhitungan menggunakan Microsoft Excel berdasarkan rumus statistika pada UJT independen. Langkah pertama adalah menghitung nilai rata-rata atau mean dari masing-masing kelompok menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N.
dengan X bar adalah rata-rata data, X adalah jumlah seluruh data, N adalah banyaknya data. Pada Microsoft Excel, perhitungan rata-rata dilakukan menggunakan fungsi kita ketik sama dengan average atau rank data, kemudian memilih seluruh data kelas 7A dan menekan enter. Lakukan langkah yang sama untuk kelas 7B. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata kelas 7A atau X bar 1 sebesar 82,8, rata-rata kelas 7B atau X bar 2 sebesar 73,9. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa kelas 7A lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai siswa kelas 7B. Namun, perbedaan tersebut belum dapat disimpulkan signifikan sebelum dilakukan pengujian menggunakan uji T independen. Selanjutnya menghitung kuadrat selisih X1 dikurang X bar 1 dikuadratkan. Nilai tersebut merupakan kuadrat selisih antara setiap data pada kelas 7A dengan rata-rata kelas 7A. Kita masukkan rumus Excel-nya, kita ketikkan sama dengan kita klik data X1, data kelas 7A yang awal yang 80 dikurang X bar 1. X bar 1-nya kan 82,8. Bagian K-nya, X bar 1-nya nilainya di bagian K. Jadi huruf K-nya kita kasih dolar sebelum dan sesudahnya. Tutup kurung, dikuadratkan, tarik sampai data yang ke-10. Lakukan hal yang sama ke X2 dikurang X bar 2 dikuadratkan. Kita lakukan langkah-langkah seperti yang tadi. Nilai tersebut merupakan kuadrat selisih antara setiap data pada kelas 7B dengan rata-rata 7B. Setelah seluruh nilai kuadrat selisih diperoleh, langkah-langkah berikutnya adalah menghitung jumlah dari masing-masing dari X1 sampai perhitungan yang tadi menggunakan rumus sum. Kita jumlahkan dari X1 dulu sama dengan sum 80 sampai ke data yang 10, kita tarik, kita enter, lalu kita tarik ke samping sampai data selisih. Hasil penjumlahan tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung varian masing-masing kelompok. Varian dihitung menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma X1 dikurangi X bar kemudian dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Kita ketikkan ini rumus Excel-nya sama dengan sum data selisih tadi X1 dikurang X bar 1 dikuadratkan, itu kita tarik dari atas sampai bawah, kita tutup kurung, dibagi, buka kurung, ketik count, buka kurung, data X1 dari atas sampai bawah, tutup kurung, dikurangkan 1, tutup kurung, enter. Varian kelas 7B, lakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan di varian kelas 7A. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh varian kelas 7A sebesar 20,84 dan varian kelas 7B sebesar 15,21. Selanjutnya menghitung varian gabungan. Karena pada penelitian ini digunakan uji T independen dengan asumsi varian homogen, maka selanjutnya dihitung varian gabungan menggunakan rumus SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat, kemudian dibagi N1 ditambah N dikurangi 2. Kita ketikkan sama dengan buka kurung 2 kali, N-nya kan 10, kita kurangkan 1 sama dengan 9, jadi kita tuliskan 9 bintang atau kali, kita klik varian 1, tutup kurung, ditambah 9 bintang, klik
Varian yang kedua ditutup kurung 2 kali itu dibagi N1 plus N2 dikurang 2 sama dengan 18 kan. Jadi kita bagi 18 lalu di enter. Hasil perhitungan diperoleh nilai varian gabungan sebesar 18,03. Setelah diperoleh nilai varian gabungan, langkah berikutnya adalah menghitung nilai T hitung menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari SP kuadrat dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Ketik sama dengan X bar 1 kita dapatkan 82,8. Kita klik 82,8 dikurang X bar 2. Klik X bar 2 tutup kurung dibagi kita ketik QRT buka kurung SP kuadratnya hasilnya kan 18,03 hasil dari kita hitung tadi. Kita klik dikali buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 1 dibagi 10 ditambah 1 dibagi 10 tutup kurungnya 2 kali lalu di enter. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung sebesar 4,687. Sekarang menentukan T tabel. Kita ketik sama dengan T titik IN P titik 2T buka kurung taraf signifikansinya kan 0,05. Kita tulis dibagi 18 nya itu derajat kebebasan. Tutup kurung di enter. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh nilai T table sebesar 2,101. Kita coba cek di tabel. Kita memakai alfa untuk uji dua pihak yang 0,05. Tadi kan derajat kebebasannya itu 18. Jadi kita lihat derajat kebebasannya, kita cari nomor 18, kita cari 0,05. Hasilnya sama 2,101. Jadi perhitungan menggunakan Excel dan tabel sama. Setelah seluruh perhitungan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi hasil pengujian berdasarkan nilai T hitung dan T table yang telah diperoleh. Setelah diperoleh hasil perhitungan, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi hasil pengujian. Pada penelitian ini digunakan taraf signifikansi sebesar alfa 5% atau alfa sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan N1 plus N2 dikurang 2 sehingga diperoleh alfa sama dengan 0,05 derajat kebebasannya sama dengan 18, T hitungnya sama dengan 4,687, T tabelnya sama dengan 2,101. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa T hitung lebih besar dari T table atau 4,687 lebih besar dari 2,101. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T table, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika yang signifikan antara siswa kelas 7A dan siswa kelas 7B. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan uji T independen dan Microsoft Excel, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika yang signifikan antara siswa kelas 7A dan siswa kelas 7B. Selain itu, Microsoft Excel dapat digunakan untuk melakukan analisis uji T independen secara manual berdasarkan rumus statistika, mulai dari perhitungan rata-rata, varian gabungan, hingga penentuan nilai T hitung dan T table. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're